Oke, masuk ke tahap psikotes paling terakhir, yaitu Kraepelin test. Ya, Kraepelin test merupakan bagian dari psikotes, dan tes ini biasanya diujikan paling terakhir di sesi tahap psikotes. Mana tes ini berisi berupa angka yang terdiri dari angka 0 hingga angka 9. Dan tes ini biasanya disusun secara vertikal dan berjajar. Kemudian tes ini biasanya dituangkan dalam kertas ukuran A3 atau lebih besar dari A3. Kalau dilihat dari historinya nih, tes Kraepelin pertama kali dikembangkan oleh psikiater asal Jerman pada awal abad ke-19. Dan tes ini bertujuan untuk mengukur atensi seseorang. Ada beberapa aspek yang diukur dari tes ini ya, mulai dari daya tahan, kemauan, emosi, stabilitas diri, penyesuaian diri, ketelitian, dan kecepatan. So, seperti biasa di sini saya sudah mempunyai satu lembar soal tes Kraepelin dan berukuran kurang lebih sebesar ini ya teman-teman. Ini terdiri dari deretan angka yang disusun secara vertikal dan berjajar ke samping, dan orang-orang biasanya menyebut tes ini sebagai tes koran karena bentuknya kurang lebih sebesar koran ya teman-teman. Atau biasa disebut dengan tes meja karena bentuknya sebesar meja. Kemudian untuk cara mengerjakan tes ini yaitu menjumlahkan angka dimulai dari bagian paling bawah. Di sini terdapat angka 6 dan angka 7. Kita harus menjumlahkan antara angka 6 dan angka 7 ini. Dan untuk hasilnya kita tuliskan tepat di samping tengah-tengah antara angka 6 dan angka 7 ini. Angka 6 dan angka 7 dijumlah hasilnya 13. Maka kita cukup menuliskan angka satuannya saja dari hasil penjumlahan angka 7 dan angka 6 ini karena hasilnya 13. So kita cukup menuliskan angka 3 tepat di tengah-tengah antara angka 7 dan angka 6 ini. Dan penjumlahan ini terus dilakukan sampai ke atas. Nah, untuk rule poinnya sendiri, biasanya penguji atau psikolog akan memberikan instruksi mulai, kemudian diberikan waktu kurang lebih 1 menit atau kurang dari 1 menit atau lebih dari 1 menit. Setelah mencapai waktu 1 menit atau kurang dari 1 menit atau lebih dari 1 menit, kemudian nanti psikolog atau penguji akan menginstruksikan pindah. Maka kita harus pindah dan menjumlahkan angka di barisan berikutnya, mulai dari bawah sampai instruksi pindah berikutnya. Oke, di sini saya akan mencontohkannya. Saya akan mengerjakan 5 baris pertama. Mulai. Pindah. 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 Stop. Nah, stop. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Cara mengerjakannya, teman-teman harus mendengarkan instruksi yang diberikan oleh psikolog atau penguji. Jadi, seperti yang telah tadi saya sampaikan, bahwa dalam pengerjaan tes ini ada 2 instruksi, yaitu mulai, kemudian nanti diberikan waktu kurang lebih 1 atau lebih dari 1 menit, atau kurang dari 1 menit, kemudian akan diinstruksikan pindah sampai ke barisan berikutnya hingga selesai. Oke, penting nih, poin yang harus teman-teman ingat dalam mengerjakan tes Kraepelin ini, biasanya orang-orang di luar sana memberikan tutorial dalam mengerjakan tes Kraepelin ini, kita harus membuat grafiknya itu naik, ataupun turun, turunnya juga tidak drastis, ataupun membuat grafik rata. Nah,
Bagi saya, sepengalaman saya, itu tidak dibenarkan ya teman-teman, karena seperti yang tadi saya bilang, bahwa dalam pengerjaan tes scraping ini, setiap barisnya itu diberikan waktu atau durasi waktu yang berbeda-beda. Bisa mulai dari 1 menit, 30 detik, 40 detik, 45 detik, ataupun lebih dari itu. So, teman-teman harus benar-benar mengikuti instruksi yang diperintahkan oleh psikolog ataupun penguji ya teman-teman. Oke, berikutnya ada garis di bagian kiri dan bagian kanan. Ini terdiri dari beberapa garis ke atas ya teman-teman. Nah, ini mungkin salah satu yang dijadikan patokan penilaian oleh psikolog atau penguji, di mana waktu yang diberikan itu, contoh misalkan 30 detik, kita harus mencapai titik ini. Ya, sebisa mungkin kita harus melebihi titik ini, dan jika diberikan waktu 1 menit atau 60 detik kita harus mencapai titik ini, maka kita harus berusaha melebihi titik ini. Jadi grafik yang dihasilkan hasil penjumlahan kita teman-teman itu tidak naik ataupun tidak rata ya teman-teman. Di sini menghasilkan grafik yang naik turun, itu artinya kita mengisi atau menjumlahkan barisan angka ini sesuai dengan durasi yang diberikan oleh psikolog ataupun penguji ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan bagaimana cara mengerjakan tes scraping ini ya. So, seperti biasa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar saya dapat memberikan informasi yang lebih informatif lagi. Jika teman-teman merasakan kebingungan, silahkan tinggalkan komentar.